Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Afif Budi Setiawan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama merunning data dengan regresi permodelan error correction model. Ya. Nah, ECM ini memang menarik karena dia salah satu model regresi dinamis yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang pada variabel X terhadap variabel Y. Untuk latihan kita hari ini, kita akan menggunakan dua variabel X, yaitu luas panen, kedelai ya, dan harga kedelai lokal. Kemudian variabel Y-nya adalah produksi kedelai. Jadi penelitiannya kita ingin melihat apakah ada pengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara luas panen dan harga kedelai lokal terhadap produksi kedelai. Oleh karena itu, maka kita akan melakukan input data dulu di Evius. Data kita dari tahun 1980 ya, sampai tahun 2020. 1980 sampai 2020. Data kita berbentuk data tahunan. Baik, untuk yang pertama kita klik objek, new object untuk memasukkan variabelnya, series. Kemudian ini mungkin kita kasih nama produksi, begitu ya. Nah, oke. Kemudian kita bikin lagi objek, new object. Ini untuk variabel lahan. Kemudian kita buat lagi objek, new object. Ini untuk variabel harga ya, price gitu. Setelah ini kita bisa memasukkan angkanya ya. Itu untuk variabel produksi, kita bisa blok saja teman-teman. Kita bisa blok. Kemudian kita bisa masuk ke sini, produksi, klik edit, masuk ke sini, kemudian paste. Ya, sudah ya. Nah, ini tadi produksi. Lakukan seterusnya untuk variabel lahan dan variabel harga ya. Sebetulnya sekali lagi Anda bisa juga melakukan prosedur import data, cuman ini pilihan saja. Jadi Anda bisa melakukan dengan cara manual seperti ini, atau Anda bisa menggunakan prosedur import data. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah harga ya. Untuk harga kita menggunakan variabel harga kedelai lokal ya, karena teorinya kan memang harga akan mempengaruhi permintaan gitu, yang akan berdampak pada produksi. Tuh, ini adalah harga kedelai lokal. Kita masukkan ke fungsi ya. Baik. Nah, jika sudah teman-teman, maka langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan analisis ECM adalah kita melakukan uji stasionaritas dengan menggunakan unit root test augmented degiveler ya. Tujuannya untuk melihat apakah terdapat akar unit atau tidak. Gitu. Kita bisa klik pada produksi dulu, kemudian klik view, kemudian unit root test, standar unit root test. Itu kita lihat apakah dia terdapat stasionaritas pada level untuk variabel produksi. Ternyata tidak ya, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga kita harus melakukan pengujian unit root test lagi dengan menggunakan first difference ya. Itu masih dengan metode augmented degiveler. Nah, di sini kita sudah bisa lihat untuk variabel produksi yang sudah first difference, dia sudah signifikan, artinya sudah tidak terjadi unit root test. Maaf, sudah tidak terjadi akar unit ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk variabel lahan. Kita klik view, unit root test. Nah, pada tingkat level kita lihat sama, masih terjadi akar unit atau data belum stasioner. Kemudian kita turun ke first difference. Sudah stasioner pada tingkat first difference ya, lahan. Dan yang selanjutnya harga. Kita cek unit root test pada level. Jika tidak signifikan, terus kita unit root test lagi pada first difference. Teman-teman sekalian, nah ini sudah signifikan ya, artinya data stasioner.
ECM memang mensyaratkan data harus stasioner pada orde yang sama. Artinya jika ketiga variabel kita ini stasioner pada first different, maka kita bisa secara kaidah untuk melakukan prosedur ECM. Tuh, tapi kalau data tidak stasioner pada orde yang sama, maka prosedur ECM tidak bisa dilakukan. Mungkin kita bisa mengganti dengan menggunakan prosedur ARDL. Betul. Akan tetapi memang ada syarat lagi yang mengharuskan kita menggunakan ECM. ECM bisa dilakukan, yaitu terdapat error correction term ya, atau istilahnya nanti terdapat kointegrasi lewat error correction term. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan unit test, maka langkah kemudian adalah kita melakukan estimasi regresi ya dengan teknik OLS. Gitu. Jadi di sini produksi, kemudian ini lahan, kemudian ini price. Nah, kemudian C. Kita akan melakukan estimasi persamaan jangka panjang ya, yaitu dengan menggunakan prosedur OLS. Ingat tadi kalau di ECM kita akan menghasilkan dua estimasi, yaitu permodelan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk permodelan jangka panjang, kita akan lihat dengan menggunakan regresi OLS. Nanti manfaatnya kita akan dapat model regresi jangka panjangnya dan kita akan bisa dapat nilai errornya yang akan kita gunakan untuk mengestimasi permodelan pada jangka pendek. Gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, sudah keluar. Inilah persamaan regresi. Maaf, ini adalah hasil output untuk model jangka panjang ya. Mana lahan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan, harga juga dalam jangka panjang berpengaruh signifikan, dan keduanya positif. Gitu. Nah, ini bisa kita simpan dulu ya, misalnya NQ1 dalam jangka panjang. Nah, akan tetapi yang akan kita cari tidak hanya ini, tapi kita akan mencari nilai residualnya yang akan kita estimasi juga nanti pada model jangka pendek. Caranya kita klik prox, kemudian kita klik make residual series. Nah, di sini kita akan namain residualnya menjadi ECT ya, error correction term. Ini adalah satu kaidah yang lazim dalam permodelan ECM, di mana nanti residualnya kita masukkan ke persamaan untuk kita estimasi dengan nama error correction term atau ECT. Nah, ini kita sudah dapat ECT-nya, teman-teman sekalian. Di sini juga di file sudah ada ya ECT, gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah nilai ECT ini harus stasioner pada tingkat level. Kalau nanti kita akan mengestimasi pada model jangka pendek. Jadi syaratnya ECT harus stasioner pada tingkat level. Oleh karena itu kita akan cek stasioneritasnya dengan menggunakan unit root test lagi pada level ya. Kita klik level, kemudian kita klik OK. Nah, baik. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa nilai ECT stasioner ya, karena dia di bawah alfa 5%. Artinya dia stasioner pada tingkat level. Jadi permodelan ECM bisa kita kerjakan gitu, untuk mengestimasi dalam jangka pendek. Gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah itu maka kita akan melakukan running data untuk mengestimasi model dalam jangka pendek. Caranya sama, quick estimate equation, masih sama produksi, tapi ingat tadi variabel produksi, lahan, dan harga itu stasioner di tingkat first different. Sehingga kita harus kasih nama depannya D, di depan nama variabelnya. Jadi D dalam kurung produksi, ini spasi, D dalam kurung lahan, spasi, D dalam kurung price, harga ya. Gitu. Dan kita harus tambah satu variabel lagi, yaitu variabel ECT, error correction term, kemudian dalam kurung -1 ya. Nah, kemudian spasi C. Nah, ini adalah permodelan dalam jangka pendek di mana ada error correction term-nya yang sudah kita masukkan. Tujuannya adalah nanti untuk melihat adakah kointegrasi gitu. Nah, kita akan cek di sini. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, ini adalah permodelan regresi dalam jangka pendek, gitu. Nah, di sini kita harus lihat dulu ECT-nya. Gitu. Nah, untuk melihat adakah kointegrasi atau tidak, maka kita akan lihat signifikansi dari ECT. Jika dia di bawah alfa 5%, maka signifikan. Sehingga
terjadi kointegrasi atau ada hubungan penyesuaian dalam jangka pendek ke jangka panjang ya antar variabelnya. Gitu. Kemudian nilai ECT-nya harus antara 0 sampai -1 ya. Jadi di sini nilai ECT-nya -0,23 gitu. Artinya ketika terjadi kointegrasi, maka model dalam jangka pendek ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi gitu ya. Tuh, jadi dalam jangka pendek terjadi kointegrasi di sini, kemudian lahan itu berpengaruh signifikan ya terhadap produksi dan pengaruhnya positif, tapi harga tidak berpengaruh signifikan ya terhadap produksi gitu. Jadi harga itu nanti akan berpengaruhnya dalam jangka panjang ya, tidak bisa dalam jangka pendek gitu. Kemudian ECT-nya signifikan, artinya terjadi penyesuaian ya antara lahan dan harga dalam jangka pendek terhadap produksi dalam jangka panjang gitu. Nah, atau sederhananya terjadi kointegrasi. Gitu. Nah, kita sekarang sudah punya dua model, yaitu model dalam jangka pendek dan model dalam jangka panjang. Kita kasih name EQ2 ya. Nah, ini adalah model jangka pendeknya yang ada ECT-nya, dan ini adalah model dalam jangka panjangnya. Gitu. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, kita harus melakukan pengujian asumsi klasik ya. Mengingat basis kita kan tetap ordinary least square. Nah, untuk menguji asumsi klasik mungkin kita bisa uji, saya perbesar dulu ya di sini. Kita mungkin bisa uji multikolinearitasnya dulu, gitu. Kita klik koefisien diagnostik, kemudian klik variance inflation factors ya. Nah, di sini dianggap terjadi multikolinearitas jika nilai center VIF-nya itu di atas 10. Tapi kalau nilai center VIF-nya di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini kita lihat bahwa dua variabel kita nilai VIF-nya di bawah 10 ya, artinya tidak terjadi multikolinearitas gitu. Jadi aman ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan uji normalitas. Nah, kita pindah dari koefisien diagnostik ke residual diagnostik, kita ke normalitas dulu. Nah, ini juga dari nilai probability dia di atas 0,05 ya, artinya bebas dari permasalahan normalitas gitu. Jadi kan tidak terjadi normalitas, asumsi normalitas. Ini aman karena nilai probability-nya di atas alfa 0,05. Sehingga residual dianggap berdistribusi normal. Kemudian kita ke autokorelasi ya, mengingat data kita time series, jika perlu diuji autokorelasi, adakah hubungan antara residual sekarang dan periode sebelumnya. Kita klik Lex to include-nya 2. Nah, di sini juga aman ya dari problem autokorelasi ya, karena nilai prob G square-nya ya di atas 0,05. Gitu. Jadi autokorelasinya aman ya, dengan menggunakan serial correlation LM test. Dan yang terakhir kita akan cek heteroskedastisitas ya, meskipun datanya time series, tapi masih memungkinkan ya, di mana residualnya sebarannya tidak homogen. Gitu. Jadi masih mungkin saja terjadi pada data time series problem heteroskedastisitas. Kita akan cek menggunakan uji Brugge-Pagan dan klik OK. Nah, di sini juga sudah aman ya, karena nilai prob G square-nya di atas alfa gitu. Nah, ini kira-kira teman-teman saya kembalikan ke estimation output. View. Nah, ini. Jadi ini adalah model persamaan dalam jangka pendeknya. Model ECM bisa kita gunakan karena nilai ECT-nya signifikan, artinya terjadi kointegrasi dan bebas dari penyimpangan asumsi klasik ya, sehingga model ini bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi, baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang gitu. Sebenarnya terdapat dua mazhab ya untuk melihat adakah tidaknya gampangnya kointegrasi ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek tetap dengan menggunakan ECT, tapi kalau dalam jangka panjang kita bisa menggunakan teknik ARDL gitu ya. Itu kalau dengan menggunakan teknik ARDL sama, jadi ini nanti akan kita run lagi dengan menggunakan ARDL. Kemudian nanti kita pilih leg-nya, baru kemudian nanti kita akan uji kointegrasinya dengan menggunakan bound test, dan baru yang terakhir adalah long run test gitu. Cuman itu pendekatan saja gitu. Intinya hasilnya sama biasanya. Gitu. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat videonya untuk membantu pembelajaran kita ekonometrik ya dalam mempelajari konsep ECM.
Silahkan teman-teman apabila akan melakukan penelitian dengan menggunakan data dinamis untuk melihat pengaruh jangka pendek, jangka panjang, teknik ini bisa membantu untuk menangkap fenomena atau menangkap tujuan riset yang Anda harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.